Taktik-taktik laser. Jadilah bos dari teleponmu. 17. Cobalah telponi yang bebas distraksi. Mungkin membuang email dan aplikasi kolam tak berujung lainnya dari telepon adalah perubahan yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk mengambil kembali kendali atas waktu serta perhatian kita. Kami berdua memiliki telepon yang bebas distraksi sejak 2012 dan kami tak saja tetap hidup, kami tumbuh dengan baik, menjadi semakin efektif di pekerjaan dan lebih menikmati hari-hari kami. Namun, ketika orang mendengar tentang gaya hidup menyimpang kami, mereka pikir kami sudah tidak waras. Bukankah sebaiknya kami menghemat dan menggunakan telepon kuno saja? Begini ya, bahkan sesudah kita membuang semua kolam tak berujung, ponsel cerdas masih merupakan piranti yang ajaib. Mulai dari peta dan petunjuk arah, musik dan podcast, sampai kalender dan kamera, ada banyak aplikasi yang meningkatkan eksistensi sehari-hari tanpa mencuri waktu kita. Kami akan jujur, menurut kami, ponsel cerdas itu keren. Selain terobsesi dengan waktu, kami juga mencintai piranti itu. Pada 2007, John ikut mengantri untuk mendapatkan iPhone pertamanya. 10 tahun kemudian, Jack begadang sampai subuh untuk memesan iPhone X pada hari peluncurannya. Kami mencintai telepon kami. Kami hanya tidak menginginkan segala sesuatu yang mereka tawarkan sepanjang waktu. Dengan telepon yang bebas distraksi, kami dapat mengundurkan waktu ke masa yang lebih sederhana, ketika kami lebih mudah terbebas dari segala peralatan elektronik dan mempertahankan perhatian sambil menikmati sisi baik dari teknologi modern. Tentu saja, telepon yang bebas distraksi tidak akan cocok untuk semua orang. Bagi beberapa orang, pikiran tentang sebuah ponsel cerdas tanpa media sosial, mesin pencari, dan email terdengar gila. Kami bersedia mengakui bahwa beberapa orang mungkin memiliki kendali diri yang lebih besar daripada kami. Mungkin kita tidak terus-menerus merasakan dorongan yang kuat untuk mengeluarkan telepon dari saku. Mungkin kita bisa mengendalikan email maupun berita terbaru, alih-alih sebaliknya. Bagaimanapun, kami percaya setiap orang membayar sejumlah biaya kognitif untuk terus-menerus membarui informasi di ujung jari. Mungkin kamu tidak memiliki masalah distraksi yang parah seperti kami, tetapi tetap ada kemungkinan bahwa pengaturan dasar teleponmu bisa dibuat lebih kondusif sehingga kamu semakin mudah fokus. Jadi, bahkan jika kamu merasa sudah memegang kendali atas teleponmu, kami tetap menganjurkan mencoba telepon yang berbasis distraksi sebagai eksperimen. Mungkin taktik ini tidak akan bertahan, tetapi kamu sudah mendapat peluang untuk mempertimbangkan kembali pengaturan dasarmu. Berikut adalah sekilas cara mengatur telepon yang bebas distraksi. Pertama, hapus aplikasi media sosial. Kedua, hapus kolam tak berujung. Ketiga, hapus email dan akunmu. 4. Singkirkan aplikasi mesin pencari. 5. Mempertahankan segala sesuatu yang lain. Telepon bebas distraksi bisa menjadi eksperimen. Kamu tidak harus berkomitmen seumur hidup. Berilah waktu 24 jam, 1 minggu, atau bahkan 1 bulan. Tentu saja akan ada saat ketika kamu benar-benar harus menggunakan email atau mesin pencari, dan ketika itu terjadi, kamu bisa untuk sementara menyalakan kembali aplikasi yang kamu butuhkan untuk melakukan tugas yang ada. Kuncinya adalah kamu menggunakan teleponmu dengan niat yang disadari, bukan sebaliknya. Bukan telepon yang menggunakan kamu. Ketika sudah selesai, kamu mengembalikan pengaturan dasar ke pandamkan. Kami rasa kamu akan menyukai hidup bersama telepon yang bebas distraksi. Seperti seorang pembaca yang baru saja mulai melakukannya, berkata, "Aku menghabiskan minggu lalu dengan iPhone yang aplikasi telah dipadamkan, dan itu terasa luar biasa indah. Kupikir aku akan merasa kehilangan yang lebih besar daripada yang kualami."
Pembaca lain menggunakan aplikasi pelacak waktu untuk merekam penggunaan iPhone-nya sebelum dan sesudah ia membebaskan teleponnya dari distraksi. Hasilnya mengejutkan. Secara konsisten, menghapus email dan Safari membuatku lepas dari telepon selama lebih dari 2,5 jam sehari dan bahkan lebih lama pada beberapa hari lain. Itu sangat menakjubkan. Bayangkan, kamu menemukan kembali 1 atau 2 jam per hari dengan satu perubahan sederhana. Hadiah terpenting dari telepon yang bebas distraksi adalah kamu mendapatkan kendali kembali. Sekali kamu mengendalikan pengaturan dasar teleponmu, kamu tahu bahwa kamulah bosnya. Memang seharusnya begitu. 18. Keluar dari aplikasi. Mengetik nama pengguna dan kata sandi memang merepotkan. Jadi situs dan aplikasi memastikan kamu tidak harus sering melakukannya. Mereka menganjurkan kamu untuk tetap berada di dalam, membiarkan pintu menuju distraksi terbuka lebar. Namun, kamu bisa mengubah pengaturan dasarmu. Ketika kamu sudah selesai menggunakan email, Twitter, Facebook, atau apapun, keluarlah dari sana. Pilihan ini tersedia di setiap situs dan aplikasi. Di setiap ponsel cerdas mungkin gak disembunyikan, tetapi pilihan itu adalah dimungkinkan. Ketika mereka meminta apakah kamu ingin, ingatlah, aku di piranti ini. Jangan mencontreng di bagian kotaknya. 19. Hilangkan notifikasi. Dalam soal notifikasi, para pembuat aplikasi sangat memaksa. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Semua aplikasi lain melakukannya jika mereka tidak memaksa. Sementara segala sesuatu yang lain berteriak meminta perhatianmu. Bagaimana kamu bisa mengingat keberadaan mereka? Mungkin kamu hanya menggunakan ketika kamu membutuhkannya. Sungguh disayangkan. Notifikasi bukanlah temanmu. Mereka mencuri waktu tanpa henti. Terlepas dari apakah kamu mencoba telepon yang bebas distraksi atau tidak, paling sedikit kamu harus mematikan hampir semua notifikasi. Beginilah caranya. Pertama, buka pengaturan teleponmu, temukan daftar notifikasi lalu matikan satu persatu. Kedua, hanya sisakan notifikasi yang sangat penting dan berguna, misalnya mengingat kalender dan pesan singkat. Ketiga, pastikan untuk mematikan notifikasi email dan pesan instan. Pemberitahuan ini terkesan penting, yang membuat mereka semakin samar dan berbahaya, tetapi sebenarnya sebagian besar dari kita bisa hidup tanpa mereka. Cobalah mempertahankan satu saja cara bagi orang untuk mengganggumu dengan hal-hal yang penting. Keempat, jika sebuah aplikasi baru bertanya, apakah kami boleh menunjukkan notifikasi? Pilihlah tidak. 5. Cobalah selama 48 jam atau 1 minggu, perhatikan bagaimana rasanya. Dengan mematikan notifikasi, kamu mengajarkan kesopanan kepada teleponmu. Kamu mengubahnya dari mulut bawel yang terus mengoceh menjadi pembawa berita penting yang sopan. Jenis teman yang kamu inginkan di dalam hidup ini. 20. Bersihkan layar utama. Telepon dirancang untuk ngebut. Cukup pindai wajah untuk sidik jarimu, maka kamu sudah langsung membukanya. Sebagian besar orang memasang aplikasi favoritnya di layar utama agar mudah diakses. Pindai, ketuk, aplikasi terbuka. Proses yang bebas rentangan ini sangat bagus ketika kamu sedang mencari petunjuk arah saat mengemudi. Ketika kamu sedang berusaha memasuki setelan laser, ia menjadi jalan bebas hambatan menuju distraksi. Untuk melambatkan segalanya, coba kosongkan layar utamamu. Pindahkan semua ikon ke layar berikutnya. Jangan meninggalkan apapun di layar pertama, kecuali tampilan yang bersih dan manis dari gambar latar yang indah. Layar utama yang kosong menyediakan sejenak keheningan setiap kali kamu menggunakan telepon. Ini adalah hambatan yang disengaja. Perhatikan sejenak, rintangan kecil yang menempatkan distraksi selangkah lebih jauh.
Jika kamu membuka kunci telepon secara refleks, layar utama yang kosong menawarkan momen sebentar bagimu untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah kamu benar-benar ingin terdistraksi di saat ini? 21. Pakai arloji. Pada 1714, pemerintahan Inggris menawarkan hadiah 20.000 pound sterling untuk siapapun yang bisa menciptakan jam yang bisa dibawa dan bisa digunakan di atas kapal. Dibutuhkan hampir 50 tahun dan lusinan prototipe sebelum akhirnya pada 1761, John Harrison menciptakan kronometer. Itu adalah keajaiban teknologi yang mengubah dunia, walaupun benda itu nyaris tidak dipindahkan. Jam itu harus dipasang di lemari khusus dan disimpan di bawah geladak selama perjalanan perdananya menyeberangi Samudra Atlantik di atas kapal HMS Deptford. Sekarang ini, kamu bisa membeli jam yang mudah dibawa-bawa, arloji kuarsa digital dengan harga $10. Jam ini selalu akurat, juga ringan dan tahan air. Jam ini bisa membangunkanmu sesudah tidur sejenak atau mengingatkanmu untuk mengeluarkan makan malam dari oven. Arloji ini adalah teknologi yang menakjubkan, tetapi kami senang mengenakan arloji untuk alasan yang sangat lain. Arloji menggantikan kebutuhan untuk membuka telepon manakala kamu ingin mengetahui waktu. Jika kamu seperti kami, pengecekan waktu yang singkat di telepon sering menarik kamu ke dalam kolam tak berujung, terutama ketika ada sebuah notifikasi di layar. Jika kamu mengenakan arloji, kamu bisa menjauhkan ponsel cerdas dari pandanganmu, dan ketika tak tampak, akan lebih mudah untuk mencegahnya. 22. Tinggalkan gawai. 2 kali seminggu, teman kami, Chris Palmer, meninggalkan laptop dan teleponnya di kantor dan pulang ke rumah tanpa gawai. Chris menjalankan sebuah agensi konsultan yang disibuk di Tokyo. Tetapi pada 2 malam itu ia tidak bisa memeriksa email. Ia bahkan tidak bisa mengirim pesan. Sampai ia berangkat ke kantor di keesokan harinya, ia benar-benar terputus dari dunia. Tidak mudah, memang. Tetapi Chris mengatakan bahwa pengasingan diri yang sementara itu sengaja ia buat untuk meningkatkan fokus dan tidur. Pada malam di mana ia bebas dari gawai, ia tidur lebih awal, tidur lebih nyenyak, dan jarang terbangun tengah malam. Bahkan pada pagi hari, ia bisa mengingat mimpinya, yang menurut kami adalah hal yang baik. Meninggalkan gawai adalah sebuah taktik yang bermanfaat ketika kamu ingin meluangkan waktu untuk sorotan. Misalnya, membaca untuk anak-anak atau mengerjakan sebuah proyek. Tetapi jika meninggalkan telepon di kantor terdengar mengerikan, kamu bisa menerapkan prinsip yang melandasi taktik terpisah dari gawai ini dengan metode yang tidak terlalu ekstrim. Alih-alih terus menempatkan telepon di sisimu ketika kamu sudah tiba di rumah, tempatkanlah di laci atau rak. Lebih bagus lagi, masukkan ke dalam tas tertutup dan simpan tas itu di lemari. Menjauh dari kolam tak berujung. 23. Jangan cek handphonemu sewaktu bangun pagi. Ketika kamu bangun pagi, terlepas dari apakah kamu telah tidur 5 atau 10 jam, kamu sudah mendapat rehat panjang yang bagus dari iring-iringan kereta sibuk dan kolam-kolam tak berujung. Ini adalah saat emas. Hari masih segar, otakmu sudah beristirahat. Kamu belum mempunyai alasan untuk merasa terdistraksi. Tidak ada berita yang membuatnya stres, tidak ada email pekerjaan yang harus dicek. Nikmatilah, jangan langsung mengecek email, Twitter, Facebook, maupun berita. Memang sangat menggoda untuk menjadikan pengecekan telepon sebagai kegiatan pertama di pagi hari dan mendapatkan berita terbaru, karena bagaimanapun sesuatu di dunia selalu berubah dalam semalam. Tetapi begitu kamu menyalakan layar itu, kamu memulai perang perebutan perhatian antara masa sekarang dan segala sesuatu yang ada di luar sana. Tundalah dulu.
Semakin lama kamu menunda mengecek handphone di pagi hari sampai pukul 9 maupun 10 atau bahkan sesudah makan siang. Semakin lama kamu menjaga perasaan tenang dan segar itu, maka kamu semakin mudah memasuki setelan laser. 24. Halangi kryptonite pendistraksi. Sebagian besar dari kita mempunyai satu kolam tak berujung yang sangat kuat yang tidak bisa kita tolak. Kami menyebutnya kryptonite pendistraksi. Sama seperti kryptonite membuat Superman kewalahan, kryptonite pendistraksi bisa menembus pertahanan dan menyabotase rencana kita. Kryptonite pendistraksimu mungkin sesuatu yang sangat umum dan kentara, misalnya Facebook, atau jika kamu orang aneh seperti John, mungkin pendistraksimu adalah kelompok Yahoo untuk para pecinta perahu layar. Berikut adalah sebuah tes sederhana untuk mengenali kriptomu. Jika setelah menghabiskan beberapa menit dalam sebuah situs atau aplikasi kamu merasa menyesal, kemungkinan besar itu kryptonite. Ada beberapa cara untuk menghalangi kryptonite pendistraksi, tergantung seberapa serius kamu ingin berusaha dan seberapa serius tingkat kecanduanmu. Jika kryptonitemu adalah media sosial, email, atau apapun yang membutuhkan kata sandi, keluar dari aplikasi itu mungkin sudah cukup melambatkanmu. Jika kryptonitemu adalah situs tertentu, kamu bisa memblokirnya atau mematikan seluruh internet selama saat berada dalam mode laser. Seorang pembaca bernama Francis menceritakan pengalamannya dalam memblokir kryptonitnya. Hacker News, sebuah situs yang dipenuhi kisah tentang perusahaan setup di bidang teknologi, ketika menghentikannya secara mendadak, kata Francis, ia merindukan artikel yang menarik dan diskusi cerdas di kolom komentar situs itu. Namun, dia mendapat hadiah berupa peningkatan kesejahteraan emosional yang mengejutkan. Aku tidak lagi membuka situs itu 40 kali sehari dan membandingkan diri dengan deretan pemula lain yang sedang menjadi sorotan. Seorang pembaca bernama Harriet mempunyai kisah yang lebih ekstrim lagi. Kryptonite Harriet adalah Facebook dan baginya itu lebih dari sekedar distraksi. Itu kecanduan yang tidak sehat. Aku menatap teleponku dengan perasaan cemas yang terus-menerus, terdorong untuk merespon setiap pesan. Meja kantorku terbuka dan bisa dilihat oleh semua orang. Dan aku bahkan sudah tidak lagi berusaha tampil seakan-akan sedang bekerja. Harriet menyadari ia tidak bisa terus seperti ini. Facebook telah mengambil alih hidupnya. Jadi ia memutuskan untuk berhenti selama seminggu dan menyingkirkan Facebook dari semua gawainya. Tentu saja itu sangat sulit. Tetapi ketika 1 minggu berakhir, ia tidak ingin kembali. Pikirkan tentang kembali ke media sosial membuat aku mual. Jadi aku memutuskan untuk melanjutkannya 1 minggu lagi. 2 minggu menjadi 2 bulan dan sekarang 10 bulan. Perlu diakui, berhenti menggunakan Facebook bukanlah bebas dari kekurangan. Banyak temannya yang mengatur acara kumpul di Facebook dan tidak bersedia melakukan pengecualian. Aku terlontar keluar dari lingkaran teman-temanku. Aku hanya berhubungan dengan teman lama jika aku yang mengajak bertemu. Itu pun hanya beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir. Namun bagaimanapun, dia tidak mau kembali. Terlepas dari konsekuensinya, sekarang aku merasa lebih bahagia. Lebih bahagia secara dramatis dan drastis. Dulu, di puncak kecanduan itu, aku merasa seakan-akan kehilangan kendali atas otakku sendiri. Tidak ada meme atau kemudahan perencanaan dari media sosial yang bisa menyaingi perasaan mendapatkan kembali pikiranku. Harriet menemukan bahwa meski beberapa persahabatan agak terganggu tanpa Facebook, beberapa lainnya justru menjadi lebih kuat. Orang-orang yang benar-benar ingin meluangkan waktu bersamanya atau yang benar-benar ingin ia temui, menemukan cara untuk menghubunginya melalui telepon, email, atau pesan singkat. Aku bahkan bukan orang yang tidak senang berkomunikasi, kata Harriet. Tetapi aku tidak mau kembali ke kolam tak berujung dalam waktu dekat.
Pengalaman highlight dengan Facebook memang contoh yang ekstrim, tetapi kami telah mendengar banyak sekali serupa. Ketika kamu menjauhi dari kriptonite pendistraksimu, akan muncul suatu perasaan kataris yang nyata, dari sukacita, kelegaan, dan kebebasan. Kita takut terlontar keluar dari lingkaran, tetapi sekali kita berada di luar sana, kita menyadari bahwa sebenarnya itu sangat menyenangkan. 25. Acukan berita. Seluruh konsep dari berita terbaru berlandasan pada sebuah mitos yang sangat beracun. Kamu perlu mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia, dan kamu perlu mengetahuinya sekarang juga. Orang yang bertanggung jawab akan mengikuti berita, orang dewasa mengikuti berita. Begitu bukan? Kami punya berita terbaru versi kami sendiri. Kamu tidak perlu mengikuti berita harian. Berita terbaru yang benar-benar penting akan datang padamu, dan sisanya tidaklah mendesak atau tidak penting. Untuk melihat apa yang kami maksud, periksa saja koran hari ini, atau masuklah ke situs berita favoritmu. Lihat judul utamanya dan pikirkan setiap judul itu dengan kritis. Akankah judul itu mengubah keputusan yang kamu buat hari ini? Berapa banyak dari judul itu yang akan menjadi tidak penting di hari esok, minggu esok, maupun bulan besok? Berapa banyak dari judul itu yang dirancang untuk membangkitkan kecemasan? Jika heboh, itu akan menjadi itu kalimat klis di kantor berita. Tetapi itu memang benar. Sebagian besar berita adalah berita buruk, dan tidak satupun dari kita yang bisa menghalau bombardir kisah tentang konflik, korupsi, kriminal, dan penderitaan manusia tanpa mencederai suasana hati dan kemampuan kita untuk fokus. Bahkan, mendengarkan berita satu kali sehari saja adalah sebuah distraksi yang terus melekat, menimbulkan kecemasan, membangkitkan kemarahan. Kami bukan mengatakan kamu harus sepenuhnya memutus diri. Kami menganjurkan kamu membaca berita mingguan. Lebih jarang dari itu akan membuat kamu merasa seperti berada di lautan, terlepas dari peradaban manusia. Lebih sering dari itu akan membuat kamu merasa terselimuti kabut, hanya bisa fokus pada apa yang ada di depanmu. Kabut itu bisa dengan mudah menghalangi pandanganmu pada kegiatan dan orang penting yang ingin kamu prioritaskan. Sejak 2015, John telah menggunakan strategi membaca berita seminggu sekali. Ia memilih The Economist, majalah mingguan yang meringkas peristiwa besar dalam 60-80 halaman yang padat informasi. Tetapi mungkin kamu bisa mempertimbangkan majalah mingguan lain seperti Time atau berlangsung koran mingguan. Kamu bahkan bisa menjadwalkan satu waktu seminggu sekali untuk duduk dan menelusuri situs berita favorit. Apapun yang kamu pilih, yang penting adalah memutus diri dari siklus berita terbaru 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini bisa menjadi distraksi yang sulit untuk disingkirkan, tetapi juga peluang besar untuk meluangkan waktu untuk apa yang benar-benar penting dalam kehidupan sehari-harimu. 26. Jauhkan mainanmu. Lihatlah aku, dan lihatlah aku. Setiap lama web berteriak memanggilmu, emailmu otomatis memeriksa surat masuk yang baru dan menunjukkan selusin pesan baru. Facebook, Twitter, CNN, kilasan judul berita, pemberitahuan bermunculan di mana-mana. Kamu belum bisa memulai sorotanmu. Kamu harus terlebih dulu mengurus halaman-halaman itu dan melihat apa yang baru. Sekarang bayangkan ini, kamu meraih laptop, membuka layarnya, lalu kamu melihat foto indah di layar utamanya dan tidak ada hal yang lain. Tidak ada pesan, tidak ada halaman web. Kamu telah keluar dari email dan ruang obrolan sebelum menutup hari kemarin. Percaya bahwa jika ada sesuatu yang darurat di malam hari, seorang akan menelpon atau mengirim pesan kepadamu. Keheningan itu sungguh mendamaikan hati. Kamu siap untuk bekerja dengan perhatian penuh.
Bereaksi kepada apa yang ada di depanmu selalu lebih mudah daripada melakukan apa yang kamu niatkan. Ketika mereka menatap langsung wajahmu, tugas-tugas seperti memeriksa email, merespon obrolan, dan membaca berita terasa sangat mendesak dan penting, tetapi sebenarnya hal itu sering tidak mendesak dan penting. Jika kamu ingin lebih cepat memasuki setelan laser, kami anjurkan kamu menyingkirkan mainanmu. Itu berarti keluar dari aplikasi seperti Twitter dan Facebook, menutup laman web, serta mematikan email dan ruang obrolan setiap mengakhiri hari. Seperti anak yang baik, bereskan mainan setelah kamu selesai bermain. Berjalanlah selangkah lebih jauh. Sembunyikan bagian pembatas buku di mesin pencarimu. Atur pengaturan penelusuranmu agar halaman utamanya bukan sesuatu yang memaksa, alih-alih sesuatu yang heboh. Anggaplah 2 menit yang diperlukan untuk merapikan mainanmu sebagai penanaman modal kecil untuk menjadi proaktif, bukan reaktif, dengan waktumu di masa depan. 27. Terbang tanpa Wi-Fi. Salah satu kesukaan kami dari pesawat terbang adalah fokus yang dipaksakan. Selama penerbangan, kita tidak bisa pergi kemana-mana dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika bisa pun menyalanya tanda kenakan sabuk pengaman akan mewajibkan bokong kita tetap melekat di kursi. Semesta paralel dari sebuah kabin pesawat terbang bisa menjadi peluang sempurna untuk membaca, menulis, merajut, berpikir atau sekedar menikmati rasa bosan dengan cara yang baik. Namun, bahkan di dalam pesawat, kamu harus mengubah 2 pengaturan dasar untuk bisa meluangkan waktu. Pertama, jika tempat dudukmu dilengkapi dengan layar, matikanlah. Kedua, jika pesawatmu mempunyai layanan Wi-Fi, jangan membelinya. Buatlah 2 pilihan ini di awal penerbangan. Eratkan sabuk pengaman dan nikmati setelan laser di ketinggian 10.000 meter. 28. Pasang pembatas waktu di internet. Dulu kita harus menggunakan saluran telepon untuk berhubung ke internet. Kecepatannya rendah dan kita membayar berdasarkan jam yang kita habiskan. Sungguh menyebalkan. Namun, ada satu keunggulan, itu memaksa kita untuk benar-benar sadar. Jika kita harus mengalami banyak kesulitan untuk masuk ke dalam jaringan, sebaiknya kita benar-benar tahu apa yang akan kita lakukan ketika sudah masuk. Ketika akhirnya kita berhasil masuk, kita harus pada tugas yang telah diniatkan agar tidak menyia-nyiakan uang. Internet masa kini yang selalu menyala dan super cepat adalah hal yang luar biasa, tetapi juga menjadi kelam tak berujung terbesar di dunia. Bertahan dalam setelan laser bisa jadi hal yang sulit ketika kamu mengetahui bahwa kemungkinan yang tak terbatas dari internet hanya sepersekian detik jauhnya dari kamu. Namun, internet tidak harus menyala sepanjang waktu. Itu hanya sebuah pengaturan dasar. Ketika tiba waktunya untuk memasuki setelan laser, cobalah matikan internet. Metode yang paling sederhana adalah mematikan Wi-Fi di laptop dan mengatur telepon ke setelan pesawat terbang. Tetapi metode itu juga sangat mudah dibuka kembali. Akan jauh lebih efektif jika kamu terkunci di luar. Ada banyak piranti lunak untuk memblokir internet sementara waktu. Kamu bisa menemukan extension di mesin pencarianmu dan aplikasi lain untuk membatasi waktu diisi terus tertentu atau menonaktifkan segalanya selama tenggang waktu tertentu yang telah kamu tentukan. Selalu ada versi baru dari aplikasi ini. Kamu bisa menemukan aplikasi favoritmu di MacTimebook. Kamu bisa juga memutus Wi-Fi dari sumbernya. Colokan saja kabel router internet ke pembatas waktu sederhana. Kamu bisa pula membeli sebuah DeLorean bekas, membuat kapasitor arus, mendapatkan plutonium, dan kembali ke zaman sebelum 1994 untuk menikmati internet melalui saluran telepon. Tetapi, percayalah pada kami, pembatas waktu akan jauh lebih mudah. 29. Putuskan internet.
Seorang pembaca bernama Krisa mengirim sebuah taktik yang ekstrim untuk memasuki setelan laser. Ia sama sekali tidak memasang layanan internet di rumahnya. Benar tidak ada internet. Wow, hasilnya tampak dengan sendirinya. Sewaktu ia pertama kali membagi taktiknya kepada kami, Krisa menggunakan waktunya yang bebas distraksi untuk menulis kisah fiksi, merancang botol pil jenis baru, dan menciptakan satu seri mainan. Ia fokus dan produktif. Membatalkan internet tidaklah se-ekstrim kedengarannya, karena kamu masih bisa masuk ke dalam jaringan dengan menggunakan ponsel cerdas sebagai hotspot. Tetapi itu lamban, mahal, dan repot. Seperti yang dikatakan oleh Krisa, itu mewajibkanku untuk mengulik pengaturan pada 2 gawe, dan kerepotan kecil itu sudah cukup membatalkan niatku membuka internet sebanyak 99%. Tertarik tetapi belum siap untuk memutus layanan wifi secara total? Untuk mencoba taktik ini tanpa komitmen total, mintalah kepada seorang teman yang pemberani untuk mengubah kata sandi wifi-mu dan merahasiakannya selama 24 jam. 30. Waspadai kawah waktu. Ketika Jack masih kecil, keluarganya membawanya pergi ke sebuah tempat bernama Meteor Crater, Arizona. Meteor Crater bukan hanya sebuah nama yang keren. Ia benar-benar sebuah kawah meteor di tengah gurun. Puluhan ribu tahun yang lalu, sepotong batu selebar 50 meter membentur permukaan bumi, menciptakan kawah selebar 1609 km. Jack kecil berdiri di batu yang sudah terbakar dan mengelupas itu, dan membayangkan daya bentur yang luar biasa. Kawah itu 30 kali lebih besar daripada meteornya sendiri. Tidak bisa dibayangkan bagaimana benda kecil itu bisa membuat lubang sebesar itu. Mungkin sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dibayangkan. Bagaimanapun, telah terjadi hal yang sama dalam kehidupan sehari-hari kita. Distraksi kecil telah menciptakan lubang yang jauh lebih besar pada hari kerja. Kami menyebut lubang ini kawah waktu. Dan begini kejadiannya. Jack mengunggah sebuah cuitan. Dalam 2 jam berikutnya, Jack 4 kali kembali ke Twitter untuk melihat perkembangan cuitannya. Setiap kali ia menelusuri asupan berita. 2 kali ia membaca artikel yang dibagikan oleh orang lain. Cuitan Jack dicuit oleh beberapa orang. Itu terasa menyenangkan. Jadi, di dalam benaknya ia mulai menyusun cuitan berikutnya. Jack mengunggah cuitan lain dan siklus dimulai kembali. Satu cuitan kecil bisa dengan mudah menciptakan kawah 30 menit dalam dirimu. Dan itu belum menghitung biaya peralihan. Setiap kali Jack meninggalkan Twitter dan kembali ke sorotannya, ia harus memuat ulang semua konteks ke dalam otaknya sebelum ia bisa masuk kembali ke setelan laser. Jadi, kawah waktu itu sebenarnya bisa 45 menit, 1 jam atau bahkan lebih. Namun, tak hanya kolam tak berujung yang menciptakan kawah waktu. Ada pula saat pemulihan, makan siang, cepat, selama 15 menit dengan menu burrito bisa harus dibayar dengan 3 jam food coma. Menonton televisi pada larut malam bisa harus dibayar dengan 1 jam kurang tidur dan 1 hari yang loyo tanpa tenaga. Masih ada lagi soal antisipasi. Ketika kamu tidak memulai sorotanmu karena ada rapat yang harus dihadiri setengah jam lagi, itu pun adalah kawah waktu. Di mana keberadaannya kawah waktu dalam hidupmu, itu memang harus kamu cari sendiri. Kamu tidak bisa menghindari seluruhnya, tetapi kamu bisa mengelak beberapa di antaranya, dan setiap kali kamu melakukannya, kamu meluangkan waktu. 31. Tukar kemenangan palsu dengan kemenangan sejati. Cuitan, notifikasi Facebook, dan foto di Instagram dapat menciptakan kawah waktu, tetapi ada bahaya lainnya. Mereka memalsukan kemenangan. Ikut berkontribusi dalam perbincangan di internet terasa seperti sebuah pencapaian, dan otak kita memberitahu kita sudah bekerja. Namun, seringkali kontribusi itu tidak bermakna. Ada harga yang harus dibayar.
Mereka menghabiskan waktu dan energi yang sebenarnya bisa kamu gunakan untuk sorotanmu. Kemenangan palsu menghalangi fokus pada apa yang benar-benar ingin kamu lakukan. Seperti kawah waktu, kemenangan palsu memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Memperbarui tabel laporan adalah kemenangan palsu. Jika itu membantu kamu menunda proyek yang lebih sulit tetapi lebih bermakna, yang telah kamu pilih sebagai sorotan. Membersihkan dapur adalah kemenangan palsu jika itu menghabiskan waktu yang sudah kamu luangkan bersama anak-anak. Kotak masuk email adalah sumber kemenangan palsu yang tak pernah kering. Memeriksa surat selalu terasa seperti suatu pencapaian, bahkan ketika tidak ada hal baru. Bagus, kata otakmu. Aku tidak ketinggalan, semua sudah beres. Ketika tiba waktunya untuk masuk dalam setelan laser, ingatkan dirimu, sorotanmu adalah kemenangan sejatimu. 32. Ubah distraksi menjadi alat yang bermanfaat. Kolam-kolam tak berujung seperti Facebook, Twitter, email, dan berita adalah distraksi. Tetapi bukan berarti mereka tidak punya nilai. Kita semua mulai menggunakannya karena alasan tertentu. Memang, di satu titik itu beralih menjadi kebiasaan dan mengecek semua aplikasi menjadi pengaturan dasar kita. Namun, di balik rutinitas yang otomatis itu, ada beberapa kegunaan dan tujuan nyata dari setiap aplikasi kolam tak berujung. Kiatnya adalah menggunakannya dengan tujuan yang disadari, bukan dengan sembarangan tanpa berpikir. Ketika kamu fokus pada tujuan suatu aplikasi, kamu bisa mengubah relasimu dengannya, alih-alih bereaksi kepada pemicu dorongan atau interupsi. Kamu dapat dengan proaktif menggunakan aplikasi favoritmu, bahkan kolam tak berujung yang mendistraksi itu sebagai alat yang bermanfaat. 33. Jadilah penggemar musiman. Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk menjadi seorang penggemar olahraga? Berapa banyak waktu yang kamu punya? Sekarang ini kamu bisa menonton setiap pertandingan dari tim favoritmu pada pramusim, musim pertandingan, pasca musim, dan setiap pertandingan yang dimainkan oleh semua tim lain. Dari kenyamanan ruang tengahmu, sepanjang tahun ada asupan berita, rumor, jual beli pemain, rencana permainan, blog, dan ramalan yang jumlahnya tak terbatas. Semua itu tidak pernah berhenti. Mungkin kamu bisa menghabiskan 24 jam sehari untuk memperbarui berita dan masih aja ketinggalan berita. Menggemari olahraga tak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga energi emosional. Ketika timmu kalah, itu sangat menyebalkan. Mungkin itu membakar energimu sampai habis dan membuat tingkat energimu rendah selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Bahkan ketika timmu menang, euforia akan menyedotmu ke dalam kawah waktu. Dengan menonton momen kemenangan dan membaca analisis lanjutan, berita olahraga mencengkram kita dengan kuat. Mereka memuaskan dorongan kesukaan primitif kita. Kita dibesarkan dengan menonton tim setempat bersama orang tua, keluarga, dan teman-teman. Kita membahas tim olahraga dengan rekan kerja dan orang asing. Setiap pertandingan dan musim pertandingan mempunyai garis cerita yang tidak bisa diramalkan. Tetapi mereka semua selesai dengan hasil menang kalah yang jelas dan terasa sangat memuaskan bagi kita. Kami bukan memintamu untuk menghentikan semuanya. Kami hanya menganjurkan kamu melangkahi sisi gelapnya dengan menjadi seorang penggemar musiman. Tontonlah pertandingan di peristiwa-peristiwa khusus. Misalnya ketika timmu bermain di pertandingan penentuan juara liga, berhentilah membaca berita ketika mereka kalah. Kamu masih bisa mencintai timmu, tetapi menggunakan waktu untuk sesuatu yang lain. Perlambat kotak masuk. Dulu kami menganggap kotak masuk email yang kosong adalah tanda produktivitas. Selama bertahun-tahun, kami diilhami oleh para pakar seperti David Allen dan Marilyn Mann. Memproses setiap surat yang kami terima adalah tujuan harian kami.
Gojek bahkan bertindak lebih jauh lagi dengan menyelenggarakan kelas pengelolaan email di Google dan melatih ratusan rekan kerjanya tentang keutamaan dari kotak masuk yang kosong. Teknik kotak masuk yang kosong didasarkan pada logika yang bagus. Jika kamu membereskan surat-suratmu, kamu tidak akan terdistraksi oleh mereka selagi kamu bekerja. Keluar dari kotak masuk, keluar dari benak. Teknik itu bekerja dengan baik jika kamu hanya menerima beberapa email dalam sehari. Namun, seperti sebagian besar pekerja kantor, kami mendapat banyak sekali email dalam sehari. Pada akhirnya, email kami mendapatkan nyawanya sendiri. Seharusnya kami membereskannya agar mereka tidak menghalangi jalan dan kami dapat melakukan pekerjaan kami, tetapi alih-alih begitu, hampir setiap waktu, email adalah pekerjaan kami. Itu menjadi lingkaran setan. Semakin cepat kami menjawab, semakin banyak jawaban yang kembali dan semakin kami dituntut untuk menjawab cepat. Ketika kami mulai meluangkan waktu untuk sorotan harian, kami sadar kami harus menghentikan pemrosesan email yang kejar-mengejar ini. Jadi, selama beberapa tahun, kami telah menginjak rem untuk memperlambat kotak masuk kami. Memang tidak mudah, tetapi jika kamu ingin memasuki setelan laser dan menyelesaikan sorotanmu, kami anjurkan kamu bergabung dengan perjuangan kami dan melambatkan kotak masukmu sendiri. Imbalannya lebih jauh dari sekedar mendapatkan setelan laser. Jika kamu lebih jarang memeriksa email, riset menunjukkan bahwa kamu akan tidak terlalu stres dan sama tidak ketinggalan. Sebuah kajian pada 2014 yang dilakukan oleh University of British Columbia menemukan bahwa ketika orang memeriksa emailnya 3 kali sehari, mereka melaporkan stres yang jauh lebih rendah. Seperti yang dikatakan oleh perisai Elizabeth Dunn dan Kostadin Kushelov, mengurangi waktu untuk email bisa mengurangi stres sebanyak kamu membayangkan diri berenang beberapa kali sehari. Di air hangat di sebuah pulau tropis, mungkin yang lebih mengejutkan, lebih jarang memeriksa email menjadikan partisipan berkinerja lebih bagus dalam email. Selama pekan ketika mereka memeriksa emailnya hanya 3 kali sehari, mereka menjawab jumlah email yang kurang lebih sama. Tetapi mereka melakukannya dengan 20% waktu lebih cepat. Lebih jarang memeriksa email akan meluangkan lebih banyak waktu. Setelah mengatakan semua itu, mengatur kembali kebiasaan email adalah satu lagi hal yang lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan. Untungnya, sebagai mantan pecandu email, kami bisa mengusulkan beberapa taktik untuk mengubah relasimu dengan kotak masuk. 34. Urus email di akhir hari. Alih-alih memeriksa email pertama kali pada pagi hari, lalu tersedot ke dalamnya dan bereaksi kepada prioritas orang lain, uruslah email di akhir hari. Dengan begitu, kami bisa menggunakan jam-jam terbaikmu untuk mengerjakan sorotan dan bekerja penting lainnya. Mungkin energimu di akhir hari sudah tinggal sedikit, tetapi sebenarnya itu bagus untuk mengurus email. Kamu tidak akan terlalu tergoda berkomitmen secara berlebihan dengan mengiyakan semua permintaan yang masuk dan lebih kecil kemungkinannya menjawab panjang lebar ketika sebenarnya cukup dijawab dengan sederhana. 35. Jadwalkan waktu emailmu. Untuk membantu membangun rutinitas email di akhir hari, cobalah menempatkannya di kalendermu. Ya, kami mau kamu menambahkan waktu membalas email di kalendermu ketika kamu tahu bahwa kamu sudah menyisihkan waktu untuknya. Akan lebih mudah menghindari membuang-buang waktu untuk email sekarang juga. Jika kamu menjadwalkan waktu membalas email sebelum melakukan komitmen yang berbobot, misalnya rapat atau meninggalkan kantor, kamu akan mendapatkan tambahan dorongan. Ketika waktu membalas email habis, artinya benar-benar habis dan selesai. Balaslah email sebanyak mungkin
semampumu pada waktu yang telah dijatahkan itu, lalu tinggalkan. 36. Kosongkan kotak masuk seminggu sekali. Kami menyukai kotak masuk yang kosong dan rapi, tetapi kami tidak menyukai komitmen untuk mengosongkannya setiap hari. John menjadikan pengosongan kotak masuk sebagai tujuan mingguan. Selama ia bisa membereskannya pada akhir minggu, ia sudah senang. Coba saja, kamu masih bisa memeriksa kotak masukmu dengan singkat untuk menjawab surat yang benar-benar perlu segera dijawab, tetapi cukup jawab surat itu saja. Untuk urusan lain yang kurang mendesak, kamu bisa meminta teman dan keluarga untuk menghubungimu melalui telepon atau pesan singkat. Untuk urusan yang tidak mendesak, rekan-rekan kerja bisa belajar untuk duduk manis dan menunggu. 37. Anggap email sebagai surat pos biasa. Email menghasilkan stres karena ada anggapan bahwa kamu perlu terus-menerus memeriksa dan langsung menjawab setiap surat baru. Tetapi, sebaiknya kamu memperlakukan email seperti surat kertas zaman dulu. Surat yang beramplop dan berperangko. Surat pos hanya diantar sekali sehari. Sebagian besar surat bertengger di mejamu selama beberapa waktu sebelum kamu melakukan sesuatu dengannya. 99% dari seluruh proses komunikasi itu baik-baik saja. Cobalah melambatkan diri dan memandang email sebagaimana adanya. Hanya versi mewah, berdandan, berteknologi lebih tinggi dari surat biasa. 38. Tidak apa-apa lambat membalas. Di atas segalanya, memegang kendali atas kotak masuk akan memerlukan pergeseran mental. Dari secepat mungkin ke sebanyak yang bisa ditangani dengan selamat mungkin. Jawablah email, obrolan, pesan singkat, dan pesan lainnya dengan perlahan. Biarkan jam, hari, dan terkadang minggu berlalu sebelum kamu membalasnya. Mungkin ini terdengar seperti tindakan yang sangat brengsek, tetapi sesungguhnya tidak begitu adanya. Dalam kehidupan nyata, kamu merespon ketika orang bicara kepadamu. Bayangkan jika rekan kerja bertanya, "Bagaimana rapat tadi?" Tapi kamu malah tidak menatap wajahnya dan berpura-pura tidak mendengar. Tentu saja, jangan itu akan sangat tidak sopan. Di perbincangan nyata, pengaturan dasarnya adalah langsung menjawab. Itu adalah pengaturan dasar yang baik. Itu adalah sikap yang penuh hormat dan sangat membantu. Tetapi, jika kamu membawa pengaturan dasar segera menjawab itu ke dunia digital, kamu akan mendapat masalah. Di dalam jaringan, siapapun bisa menghubungimu, bukan hanya orang-orang yang sangat relevan di ruang fisik. Mereka mempunyai pertanyaan tentang prioritas mereka, bukan prioritasmu. Ketika saatnya tepat bagi mereka, bukan bagimu. Setiap kali kamu memeriksa email atau layanan pesan lain, pada dasarnya kamu mengatakan, apakah seseorang membutuhkan waktuku sekarang ini juga? Jika kamu langsung merespon, kamu mengirim sinyal lain kepada mereka dan kepada diri sendiri. Aku akan menghentikan apa yang sedang aku lakukan untuk mendahulukan prioritas orang lain di atas prioritasku sendiri, terlepas dari siapa mereka atau apa yang mereka inginkan. Dengan kata lain, ini terdengar gila, tetapi kegilaan dari respon instan adalah pengaturan dasar di budaya kita. Ini adalah rel landasan iring-iringan kereta sibuk. Kamu bisa mengubah pengaturan dasar yang konyol. Kamu bisa lebih jarang memeriksa kotak masukmu dan membiarkan surat menumpuk sampai kamu sempat menjawabnya secara berkelompok. Kamu boleh merespon dengan lambat untuk meluangkan lebih banyak waktu bagi setelan laser. Jika kamu khawatir dipandang sebagai orang brengsek, ingat bahwa fokus dan hadir akan menjadikanmu lebih berharga sebagai rekan kerja dan teman, bukan lebih brengsek. Budaya segera menjawab dari iring-iringan kereta sibuk ini sangat kuat, dan untuk mengatasinya,
kamu perlu iman yang tangguh dan mengubah cara pikir. Percayai sorotanmu, lebih pantas untuk memprioritaskannya dibanding mengurusi gangguan acak. Percayai setelan laser, kamu akan menyelesaikan lebih banyak hal dengan satu fokus dibanding mengaduk-ngaduk kotak masuk. Percayai orang lain, jika urusan mereka benar-benar mendesak, mereka akan melacak keberadaanmu secara pribadi atau melalui telepon. 39. Atur ulang tuntutan. Tentu saja, ketika kamu membatasi waktu email atau lambat merespon, mungkin kamu perlu mengatur tuntutan dari rekan kerja dan orang lain. Kamu bisa mengatakan sesuatu seperti ini: aku akan lambat menjawab karena aku perlu memprioritaskan beberapa proyek penting, tetapi jika pesanmu mendesak, kirim saja pesan singkat kepadaku. Pesan ini bisa disampaikan secara langsung, melalui email, atau bahkan sebagai respon otomatis. Kata-katanya telah dirancang dengan cermat. Pembenaran yang mengatakan, aku perlu memprioritaskan beberapa proyek penting, jelas masuk akal dan cukup samar. Tawaran merespon pesan singkat akan menyediakan rencana untuk situasi darurat, tetapi karena ada ambang yang lebih tinggi untuk pesan singkat atau telepon, langsung dibandingkan aplikasi obrolan maupun email, mungkin kamu tidak akan terlalu sering terganggu. Bahkan, mungkin kamu tidak perlu memberi penjelasan secara terang-terangan. Perilakumu sudah berbicara dengan sendirinya. Misalnya, di Google Ventures, semua orang tahu bahwa kami berdua tidak merespon email dengan cepat. Mereka akan mengirimkan pesan singkat atau menemui kami di kantor. Tetapi kami tidak pernah mengumumkan kebijakan kami. Kami hanya menjawab dengan lambat dan orang-orang mengetahui dengan sendirinya. Itu memberi kami lebih banyak waktu untuk merancang program desain, sprint, dan menulis. Dengan kata lain, akan ada lebih banyak waktu untuk setelan laser dari sorotan. Beberapa jenis pekerjaan, misalnya penjualan dan layanan pelanggan, memang memerlukan respon yang cepat, tetapi di sebagian besar jenis pekerjaan, cacat reputasi yang ditimbulkan oleh respon yang lambat akan jauh diimbangi oleh penambahan waktu untuk pekerjaan yang paling bermakna. 40. Gunakan pengaturan hanya kirim. Tidak menerima email di ponsel cerdas memang akan menanyakan, tetapi kadang mengirim email masih dibutuhkan. Kabar gembiranya, itu dimungkinkan. 41. Menjauh dari jaringan. Pernahkah kamu menerima respon email tidak ada di kantor yang berbunyi seperti ini? Saya sedang libur minggu ini, di luar jaringan tanpa akses ke email, tetapi saya akan menjawab pesan Anda ketika saya sudah kembali. Kalimat itu menyodorkan gambaran petualangan di tempat terasing, pemandangan gurun terasing, hutan beku di Yukon, atau mungkin penjelajahan gua. Tetapi, gambaran itu tidak benar-benar mengatakan bahwa orang itu sedang berada di tempat terasing tanpa menara sinyal. Itu hanya mengatakan bahwa ia tidak mengakses internet selama seminggu. Kamu bisa mengatakan hal yang persis sama ketika kamu berlibur, terlepas dari kemana kamu pergi. Kamu bisa memilih untuk keluar jaringan. Ini bisa jadi sulit karena sebagian besar tempat kerja memiliki tuntutan bahwa kamu harus memeriksa email di saat cuti. Namun, meskipun itu tidak mudah, itu selalu dimungkinkan. Itu patut diupayakan. Mode laser tetaplah penting ketika kamu sedang libur. Bahkan, mungkin lebih penting karena saat libur sangat terbatas dan berharga. Libur adalah saat yang sempurna untuk menghapus aplikasi email kantor. Kamu bisa dan harus libur panjang dari jaringan manapun dan benar-benar berlibur. 42. Mengunci diri di luar. Bagi beberapa orang, email sungguh tidak tertahankan. Mungkin kamu membaca strategi ini dengan ingin mempraktikannya, tetapi
Kamu tidak mempunyai kemauan yang besar, namun masih ada harapan. Kamu bisa mengunci diri dari luar kotak masuk. Jadikan TV sebagai traktiran sekali saja. TV, kami mencintaimu. Engkau memberi kami pengalaman menjelajah waktu dan ruang untuk mengalami kehidupan orang lain. Ketika otak kami benar-benar lelah, kamu menolong kami untuk rileks dan mengisi ulang baterai kami. Tetapi, bagian dari buku ini adalah soal memegang kendali atas perhatian kita. Kamu ingat data statistik di halaman 108? Orang Amerika menonton televisi 4,3 jam sehari. 4,3 jam sehari itu angka yang menakjubkan. Maaf TV, tapi kami harus mengatakannya. Kamu mengambil terlalu banyak waktu. Seperti yang kita lihat, semua momen menonton TV adalah tambang emas. Tumpukan waktu yang sangat besar dan bagus bertengger di sana, menanti untuk dipakai. Seperti biasa, yang harus kamu lakukan hanyalah mengubah pengaturan dasarmu. Kamu tidak harus membuang televisimu, tetapi alih-alih menonton setiap hari, jadikan TV sebagai acara khusus, atau dengan meminjam istilah yang digunakan oleh Jack dan istrinya kepada anak-anaknya untuk menjelaskan mengapa mereka tidak makan es krim setiap hari. Jadikan itu sebagai traktiran sesekali saja. Perubahan ini tidak mudah. Menonton televisi setiap hari adalah sebuah pengaturan dasar yang sangat kuat. Jika kebiasaan menontonmu sudah terpaku pada pengaturan otomatis, kamu tidak seorang diri. Sebagian besar ruang tengah keluarga disusun mengelilingi televisi. Malam-malam kita sering dihabiskan di sekitar TV. Kita semua dibesarkan bersama televisi. Jika kita tidak selalu memperhatikan berapa banyak ruang yang ia ambil di dalam hidup kita. Namun sebenarnya, jika norma budaya ini dilanggar, kamu bisa membebaskan banyak waktu. Mengurangi waktu menonton televisi selama 1 jam atau kurang dari 1 jam sehari saja sudah akan menciptakan perbedaan yang sangat besar. Bukan hanya waktu, kamu juga bisa membebaskan energi kreatif yang bisa digunakan untuk mengerjakan sorotanmu. Seperti yang Jack temukan dengan proyek penulisan karya fiksinya. Jika kamu terus-menerus terpapar gagasan orang lain, kamu akan sulit memikirkan gagasanmu sendiri. 43. Jangan menonton berita. Jika kamu hanya bisa membuat satu perubahan pada kebiasaan menontonmu, maka singkirkan berita. Berita di televisi sangat tidak efisien. Ia hanya siklus tanpa henti dari kepala-kepala yang mengoceh, kisah yang diulang, iklan, dan sengatan suara yang kosong. Alih-alih meringkas peristiwa terpenting hari itu. Sebagian besar berita televisi menawarkan kisah yang membangkitkan kecemasan, sengaja dipilih untuk membuat kamu tegang dan terus menonton. Jadi, biasakan untuk membaca berita sekali sehari atau bahkan sekali seminggu. 44. Tempatkan TV di sudut. Ruang keluarga biasanya disusun mengelilingi televisi, sehingga aktivitas menonton TV menjadi pengaturan dasar. Susun kembali perabotan sehingga kita sulit menonton televisi. Dengan demikian, pengaturan dasar aktivitas di ruang keluarga beralih menjadi mengobrol. 45. Ganti TV dengan proyektor. Saat kamu akan membeli televisi, pertimbangkan untuk membeli proyektor dan layar yang bisa dilipat. Dengan melakukan hal ini, kamu bisa menonton pertunjukan layar lebar seperti di bioskop dengan lebih murah. Cara ini juga lebih merepotkan, karena kamu harus memasang proyektor dan layarnya setiap kali ingin menonton. Kerepotan ini tentu saja hal yang bagus, karena mematikan pengaturan dasar. Kamu hanya akan mengeluarkan proyektor untuk acara khusus. Ketika kamu melakukannya, pengalaman menonton akan terasa menakjubkan.
kamu mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, pengalaman menonton yang hebat, dan lebih banyak waktu luang. 46. Pilih a la carte, jangan prasmanan. Masalah dari berlangganan TV kabel adalah selalu ada sesuatu yang sedang disiarkan. Itu seperti menghadapi distraksi sajian prasmanan di ruang tengah di sepanjang waktu. Cobalah memutuskan langganan TV kabel, Netflix, HBO, dan sejenisnya. Sewa atau beli saja film maupun serial drama. Gagasannya adalah mengubah pengaturan dasarmu dari "ayo kita lihat apa yang ada" menjadi "apakah aku benar-benar ingin menonton sesuatu?" Kedengarannya drastis, tapi ini bisa menjadi eksperimen sementara. Jika kamu ingin kembali, akan sangat mudah untuk berlangganan kembali. 47. Jika kamu mencintai sesuatu, bebaskanlah dia. Kamu tidak tahu berhenti menonton televisi, tetapi jika kamu merasa sulit untuk mengurangi jam menontonnya, kamu ingin mengambil sikap ekstrim dan mencoba berhenti menonton total selama sebulan. Cabut kabelnya, masukkan televisi ke lemari, atau simpan di gudang penyimpanan yang 20 km jauhnya dan sembunyikan kuncinya. Lakukan apapun yang harus kamu lakukan. Hiduplah saja tanpa televisi selama sebulan. Ketika 1 bulan itu berakhir, pikirkan segala sesuatu yang telah kamu lakukan dengan tambahan waktu yang kamu dapatkan. Putuskan seberapa banyak dari waktu itu yang ingin kamu kembalikan ke televisi. Temukan aliran. 48. Tutuplah pintu. Steve benar. Jika sorotanmu butuh fokus yang tinggi untuk mengerjakannya, tolonglah dirimu sendiri dengan menutup pintu. Jika kamu tidak mempunyai ruangan yang berpintu, carilah ruangan di mana kamu bisa berkemah selama beberapa jam. Jika kamu tidak juga bisa menemukannya, kenakan headphone, meski sebenarnya kamu tidak sedang mendengarkan musik. Headphone dan pintu tertutup memberi isyarat kepada semua orang lain, kamu sendiri, bahwa kamu tidak mau diganggu. Kamu memberitahu diri sendiri, segala sesuatu yang kuperlukan untuk memusatkan perhatian sudah ada di sini. Kamu memberitahu diri sendiri bahwa tiba saatnya untuk masuk ke mode laser. 49. Tidak ada yang lebih bagus untuk menjaga fokus selain tenggat waktu. Ketika ada orang lain yang sedang menunggu hasilnya, akan jauh lebih mudah untuk memasuki setelan laser. Masalahnya, tenggat waktu biasanya berlaku untuk hal yang tidak kita sukai, bukan untuk hal yang ingin kita lakukan. Tetapi ini adalah masalah yang mudah untuk diselesaikan. Kamu pasti bisa menetapkan tenggat waktu. Menetapkan tenggat waktu adalah unsur rahasia di program desain print. Tim menjadwalkan wawancara dengan pelanggan pada Jumat dalam pekan seketika sprint diselenggarakan agar pada hari pertama, yakni Senin, semua orang tahu bahwa jam sudah mulai berdetak. Mereka harus menyelesaikan tantangannya dan membuat sebuah prototipe sebelum Kamis malam. Bagaimanapun, orang asing itu akan datang pada hari Jumat. Tenggat waktu memang hanya dibuat, tetapi itu membantu tim untuk tetap fokus seperti laser selama 5 hari berturut-turut. Kamu juga dapat menetapkan tenggat waktu yang akan membantumu meluangkan waktu untuk sesuatu yang ingin kamu lakukan. Mungkin mendaftar lomba lari 5 km, mengundang teman untuk makan malam pasta buatan sendiri sebelum kamu belajar membuatnya, atau mendaftar pameran seni sebelum kamu mulai melukis. Kamu juga bisa sekedar memberitahukan sorotanmu hari ini kepada seorang teman dan memintanya untuk menagihmu menyelesaikannya. 50. Ledakan sorotanmu. Ketika kamu tidak yakin harus mulai dari mana, cobalah membagi sorotanmu ke dalam daftar tugas kecil yang mudah dilakukan. Misalnya, jika sorotanmu adalah merencanakan liburan, kamu bisa meledakannya menjadi bagian kecil seperti ini. Periksa tanggal libur,
baca buku petunjuk perjalanan dengan singkat untuk membuat daftar kemungkinan tujuan, bahas tujuan liburanmu dengan keluarga dan pilih tujuan favorit, cari tahu biaya penerbangan, perhatikan bahwa setiap butir di atas terdiri dari kata kerja. Masing-masing amat spesifik, masing-masing adalah tugas yang kecil dan relatif mudah. Kami mempelajari teknik ini dari dukun produktivitas David Allen yang mengatakan hal berikut tentang memecah proyek menjadi tindakan fisik. Menggeser fokus ke suatu yang dianggap oleh benak sebagai tugas yang bisa dilakukan dan diselesaikan akan menciptakan peningkatan energi, arah, dan motivasi yang positif. Di dalam perbendaharaan kata buku ini, tugas kecil yang bisa dilakukan dan diselesaikan membantu membangun momentum dan mengunci diri kita dalam setelan laser. Jadi, jika sorotanmu terlalu besar dan membuatmu kewalahan, tambahkan saja sedikit dinamit. 51. Putar musik untuk mode laser. Jika kamu mengalami kesulitan memasuki setelan laser, cobalah menciptakan sebuah sinyal. Sebuah sinyal adalah pemicu apapun yang membuatmu bertindak secara sadar ataupun tidak sadar. Ini adalah langkah pertama dalam lingkaran kebiasaan yang dijelaskan oleh Charles Duhigg di buku The Power of Habits. Pertama, sinyal mendorong otak untuk memulai lingkaran. Sinyal memicu untuk melakukan sebuah perilaku secara rutin tanpa berpikir di dalam pengaturan otomatis. Akhirnya, kamu mendapat imbalan. Berapa hasil yang membuat otakmu merasa senang dan mendorongnya untuk melakukan rutinitas yang sama di lain waktu. Ketika kamu bertemu dengan sinyal itu, ada banyak sinyal di sekitar kita yang memicu perilaku yang tidak terlalu bagus. Misalnya aroma kentang goreng yang merayumu membeli cheeseburger. Tetapi kamu bisa menciptakan sinyalmu sendiri untuk membantu memicu kebiasaan yang baik. Misalnya setelan laser. Kami mengusulkan penggunaan musik sebagai sinyal untuk memasuki setelan laser. Cobalah memutar lagu atau album yang sama setiap kali memulai mengerjakan sorotanmu. Atau pilih lagu maupun album tertentu untuk setiap sorotan. Misalnya, ketika Jack memulai olahraga yang sangat singkat, ia memutar lagu Billie Jean dan Beat It, Michael Jackson. Setiap kali ia mengerjakan novel petualangannya, ia memutar album Hurry Up We're Dreaming dari M83. Sementara, manakala ia duduk untuk bermain kereta api bersama putra terkecilnya, ia memutar Currents dari Tame Impala. Setelah beberapa lagu, ia sudah berada di dalam momentumnya. Musik mengingatkan otaknya untuk menjalankan rutinitas tertentu. Ia tidak memutar lagu itu di waktu lain, mereka hanya dikhususkan untuk kegiatan khusus. Jadi, setelah beberapa pengulangan, musik menjadi bagian dari lingkaran kebiasaan, memberi sinyal kepada otaknya untuk memasuki setelan laser tertentu. Untuk menentukan soundtrackmu sendiri, pikirkan lagu yang benar-benar kamu sukai tetapi tidak sering kamu dengarkan. Sekali kamu memilih soundtrackmu, berkomitmenlah kepada diri sendiri bahwa kamu hanya akan mendengarkannya ketika kamu ingin memasuki setelan laser. Pastikan lagu untuk mode lasermu adalah sesuatu yang kamu sukai. Dengan begitu, mendengarkannya akan menjadi sebuah sinyal sekaligus hadiah. 52. Pasang pembatas waktu yang terlihat. Waktu itu tidak kelihatan, namun sebenarnya tidak selalu begitu. Kami ingin memperkenalkan kamu kepada pembatas waktu. Harus kami katakan terlebih dulu bahwa kami tidak mendapatkan komisi dari penjualan pembatas waktu karena ini akan terdengar sebagai tawaran penjualan. Singkatnya, kami menyukai pembatas waktu. Kami menggunakannya di setiap program desain sprint. Jack mempunyai 5 pembatas waktu di rumahnya. Ini alat yang menakjubkan. Pembatas waktu sebenarnya jam yang dirancang untuk anak-anak.
Kamu bisa mengaturnya selama 1-60 menit dan sebuah lempengan merah akan perlahan-lahan menghilang seiring waktu berlalu. Ketika mencapai angka 0, ia mengeluarkan suara. Benda ini sangat sederhana, tetapi sangat jenius. Ia membuat waktu bisa terlihat. Jika kamu menggunakan pembatas waktu ketika sedang memasuki setelan laser, kamu akan merasakan perasaan mendesak dan instan dalam artian yang baik, dengan menunjukkan bahwa waktu segera habis. Pembatas waktu akan membuatmu fokus pada tugas yang ada. 53. Hindari godaan dari alat-alat canggih. Apa alat terbaik untuk membuat daftar tugas? Apakah buku catatan dan pena yang paling canggih untuk mencatat dan membuat sketsa? Atau jam cerdas yang paling bagus? Setiap orang memiliki pilihan favoritnya sendiri. Bagi banyak orang, internet adalah rumah informasi tentang sesuatu yang paling bagus atau cara paling keren untuk melakukan sesuatu. Tetapi, obsesi kepada alat-alat ini menjerumuskan kecuali kamu orang tukang kayu, teknisi, mobil, atau dokter bedah. Memilih alat yang sangat canggih biasanya hanyalah distraksi, sebuah cara lain untuk tetap sibuk, alih-alih melakukan pekerjaan yang ingin kamu lakukan. Lebih mudah untuk memasang piranti lunak untuk menulis versi terbaru di laptop daripada benar-benar menulis naskah drama yang selama ini kamu impikan. Lebih mudah untuk membeli buku catatan Jepang dan pena Italia daripada benar-benar menggambar sketsa. Tidak seperti mengecek Facebook yang daya distraksinya diketahui oleh semua. Mencari tahu dan bermain dengan alat-alat canggih yang paling seru baru terasa seperti bekerja. Tetapi biasanya yang terjadi tidaklah begitu. Selain itu, lebih mudah untuk memasuki setelan laser ketika kamu menggunakan alat-alat sederhana yang sudah ada. Dengan begitu, kita ada yang patah, atau baterainya padam, atau gawaimu tertinggal di rumah. Kamu sama sekali tidak akan terganggu. 54. Memulai di atas kertas. Dalam program desain print, kami menemukan bahwa kami bekerja dengan lebih baik ketika mematikan laptop dan menggunakan pensil dan kertas saja. Begitu pula yang terjadi pada proyek-proyek pribadi kami. Kertas akan meningkatkan fokus karena kamu tidak bisa memilih jenis huruf yang sempurna atau menelusuri web, alih-alih mengerjakan sorotanmu. Kertas juga tidak terlalu mengancam jika sebagian besar piranti lunak dirancang untuk menuntunmu dengan serangkaian langkah yang akan membawamu ke produk akhir. Kertas memungkinkan kamu untuk menemukan jalanmu sendiri ke sebuah gagasan yang kohesif. Kertas juga membuka kemungkinan lain. Word hanya dirancang untuk baris-baris tulis dan PowerPoint hanya dirancang untuk gambar dan poin-poin utama. Sedangkan di atas kertas kamu bisa melakukan apa saja. Lain kali, ketika kamu merasa sulit memasuki setelan laser, singkirkan komputer atau tablet dan raihlah pena. Jaga momentum. 55. Buat daftar pertanyaan acak. Selalu tergelitik untuk mengecek ponsel cerdas atau menelusuri mesin pencarian adalah perasaan yang wajar. Kamu bertanya-tanya, siapa tahu ada surat baru yang masuk. Kamu merasakan hasrat yang menyala-nyala untuk mengetahui siapa sih aktor yang ada di film itu. Alih-alih bereaksi kepada setiap rasa geli itu, tulislah pertanyaanmu di secari kertas, lalu kamu bisa tetap berada di mode laser. Tenang karena topik-topik yang mendesak itu telah dicatat untuk dicari kemudian waktu. 56. Perhatikan satu nafas. Perhatian sensasi ragawi dari setiap nafas. Pertama, hirup nafas melalui hidung, perhatikan udara memenuhi dada. Kedua, embuskan nafas melalui mulut, perhatikan tubuhmu menjadi rileks dan tenang. Kamu bisa mengulangnya bila kamu mau, tetapi satu nafas sebenarnya sudah cukup untuk mengatur kembali perhatianmu.
Memperhatikan tubuhmu akan memadamkan keriuhan di otak. Berhenti sejenak selama 1 nafas saja, sudah bisa mengembalikan perhatianmu ke tempat yang kamu inginkan, yaitu ke sorotanmu sendiri. 57. Bosanlah. Ketika kamu tidak mendapat distraksi, mungkin kamu merasa bosan, tetapi sebenarnya bosan itu baik. Bosan akan memberi peluang kepada benak untuk berkelana, dan berkelana sering menuntunmu ke tempat yang menarik. Dalam suatu kajian terpisah, para periset dan penestate dan University of Central Lancaster menemukan bahwa subjek kajian yang merasa bosan bekerja lebih baik dalam penyelesaian masalah kreatif dibandingkan subjek yang tidak bosan. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa kurang bersemangat selama beberapa menit, duduklah saja di sana. Kamu bosan, beruntunglah kamu. 58. Macetlah. Macet agak sedikit berbeda dari bosan. Ketika bosan, kamu tidak punya sesuatu untuk dilakukan. Tetapi ketika macet, kamu tahu persis apa yang ingin kamu lakukan. Hanya saja otakmu tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Mungkin kamu tidak tahu apa yang selanjutnya akan ditulis atau di mana harus memulai sebuah proyek baru. Jalan termudah untuk keluar dari kemacetan adalah melakukan sesuatu yang lain. Periksa telepon, balas cepat sebuah email, nyalakan televisi. Semua ini mudah, tetapi mengurangi waktu yang telah kamu ciptakan untuk sorotanmu. Jadi, sebaiknya biarkan macet. Jangan menyerah, pandangi layar kosong atau beralihlah ke kertas, atau berjalan-jalan, tetapi tetap fokus pada tugas yang ada. Bahkan ketika benak sadarmu merasa frustasi, beberapa bagian yang tenang dari otakmu sedang mengolah dan membuat kemajuan. Pada akhirnya, kamu akan melepas dari kemacetan dan kamu akan senang bahwa kamu tidak menyerah. 59. Cuti sehari. Kamu sudah mencoba semua titik di atas dan masih tidak memiliki setelan laser di dirimu? Jangan memukuli dirimu sendiri. Mungkin kamu membutuhkan istirahat. Energi, terutama energi kreatif, bisa naik turun dan terkadang kamu terlalu mengisi ulang. Sebagian besar dari kita tidak bisa mengambil cuti manakala kita menginginkannya. Tetapi, kamu bisa memberi izin kepada diri sendiri untuk sedikit santai. Cobalah benar-benar rehat sepanjang hari dan kerjakan sorotan yang menyenangkan yang akan membantu mengisi ulang bateraimu. 60. Curahkan sepenuhnya. Kami percaya pada istirahat, tetapi masih ada pilihan lain. Berikut adalah sebuah taktik dari seorang pertapa modern yang hebat. Baiklah, mari kita bicara tentang kepuasan hati ini. Kepuasan hati adalah komitmen yang utuh, mencurahkan segalanya. Artinya, kamu diminta melepaskan kehati-hatian dan membolehkan diri untuk peduli pada pekerjaan, relasi, proyek, atau apapun. Mencurahkan diri sepenuhnya ke saat ini dengan antusias dan tulus. Kami percaya kepuasan hati sangat mendasar bagi segala sesuatu yang dibahas di dalam buku ini. Kehadiran, perhatian, dan meluangkan waktu untuk apa yang penting. Kepuasan hati Brother David adalah sebuah cara baru untuk memasuki setelan laser. Tentu saja, istirahat fisik dan mental sangat penting, tetapi jika kamu merasa lelah dan tidak bisa fokus, Brother David mengatakan kamu tidak selalu perlu mengambil istirahat. Terkadang, jika kamu mencurahkan sepenuh hati dan merangkul tugas yang ada dengan meninggalkan semua yang lain, mungkin kamu lebih mudah fokus. Mungkin kamu menemukan bahwa energimu sudah ada di sana. Ini bisa terdengar seperti gagasan yang radikal, tetapi kami telah melihat ini memang terjadi. Kami telah melihat tim-tim di program Desain Print mendapat peluang untuk bekerja dengan sepenuh hati.
untuk akhirnya fokus pada suatu proyek yang benar-benar mereka pedulikan dan menjadi dipenuhi energi. Kami juga telah merasakannya sendiri. Kepuasan hati tidaklah mudah dan menjadi sangat sulit ketika kamu bereaksi kepada kolam-kolam tak berujung atau iring-iringan kereta sibuk. Jika kamu sudah terbiasa untuk tampil sok tenang, mungkin diperlukan beberapa latihan sebelum kamu bisa melepas topeng dan membolehkan diri untuk menunjukkan antusias kembali. Namun, mungkin rintangan terbesarnya adalah ketika hati kamu tidak benar-benar berada di tugas yang ada, misalnya ketika kamu berada di pekerjaan yang tidak tepat untukmu, malah sebenarnya itulah konteks untuk kutipan Brother David. Ia sedang menasihati seorang teman yang sudah kelelahan di pekerjaannya untuk pergi dan fokus pada apa yang menjadi gairahnya. Kami tidak menasihatimu untuk berhenti dari pekerjaanmu, tetapi mengingatkan bahwa sangatlah penting untuk bersikap proaktif dan mencari momen-momen ketika kamu bisa bergairah dengan apa yang kamu upayakan. Jika kamu memilih cara yang menggembirakan untuk menggunakan waktu, tidaklah sulit untuk mencurahkan hati sepenuhnya.